takut, Mas. Takutnya karena apa, Dek? Saya takut dan cemas karena nilai-nilai sekolah saya turun. Oh, jadi begitu. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar mengenai kecemasan yang sedang Adik alami? Kira-kira 20 menit. Tempatnya di sini saja. Bagaimana Adik? Apakah Adik bersedia? Baiklah, saya bersedia, Mas. Oke, kita mulai pembicaraannya. Pertama saya mau nanya dulu, apakah yang menyebabkan Adik tampak cemas? Begini, semasa kecil saya dituntun keluarga untuk menjadi juara kelas terus, tetapi saya sudah lelah dengan beban tugas sekolah maupun kegiatan di sekolah sehingga nilai-nilai akademik saya turun. Oh, begitu ya. Terus bagaimana? Terus biasanya kapan saja Adik terpikirkan mengenai hal itu? Biasanya saya terpikirkan hal itu pada saat waktu-waktu luang dan saya sering melamun, Mas. Oh, begitu, Dek. Itu saat suasana lingkungan sepi ya? Iya, Mas. Saya mau nanya lagi, ingat tidak perilaku atau sikap Adik saat merasa cemas misalnya seperti apa? Saya akan berperilaku gelisah, berbaring, tidak tenang atau bolak-balik kanan kiri, takut bertemu orang tua dan sering melamun. Seperti itu ya. Terus setelah itu apa yang lakukan untuk mengatasi kecemasan? Saya tidak tahu. Nah, jadi ada beberapa teknik untuk mengatasi kecemasan yang Adik rasakan. Yang pertama itu cara pengalihan situasi. Jadi kalau misalnya Adik sedang mengalami kecemasan, Adik bisa melakukan hal yang Adik sukai, misalnya tidur, menonton TV, atau membaca buku. Iya, Mas, sangat jelas, tetapi saya sudah melakukan hal yang saya sukai, tetap saja masih merasa cemas. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau sekarang saya ajarkan bagaimana cara mengatasi kecemasannya itu dengan cara teknik nafas dalam. Kita melakukannya di sini saja kurang lebih 15 menit. Bagaimana, apakah Adik bersedia? Baiklah, saya bersedia, Mas. Baiklah, jadi seperti ini caranya. Saya praktikkan dulu, nanti kita praktikkan bersama-sama. Caranya adalah tarik nafas dalam-dalam, tahan selama 10 detik, lalu menghembuskan melalui mulut perlahan. Bagaimana, apakah kita bisa melakukan sekarang? Iya, bisa. Tarik nafas yang dalam, tahan, saya hitung sampai 10 ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, kita ulangi 3 kali ya. Wah, bagus, dapat mempraktekannya dengan sangat bagus. Bagaimana perasaan setelah kita melakukan teknik nafas dalam tadi? Saya merasa sedikit lebih tenang sekarang, Mas. Coba ulangi bagaimana cara tadi. Cara mengatasi kecemasan dengan cara teknik nafas dalam. Wah, bagus, mempraktekannya dengan sangat bagus sekali. Nanti apabila Adik kembali merasa cemas, bisa mempraktekkan cara yang telah saya ajarkan tadi. Bagaimana, Adik? Apakah sudah jelas? Iya, sangat jelas sekali, Mas. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi kecemasan yang terakhir, yaitu dengan teknik pendekatan spiritual. Kita melakukannya di sini saja, Pak, kurang lebih 10 menit. Bagaimana? Apakah Adik bersedia? Baiklah, saya bersedia. Nah, Adik tadi kan Adik mengatakan masalah ada kecemasan. Oh iya, Adik, bagaimana dengan ibadah Adik? Iya, alhamdulillah saya kerjakan, Suster. Saya Apa? kerjakan, Mas. Apakah Adik fokus atau dapat khusyuk saat beribadah? Nah, itu dia, Mas, masalahnya. Saya saat beribadah kadang saya sering terpikirkan masalah tersebut. Jadi ketika saya beribadah kadang tidak khusyuk. Nah, ketika Adik beribadah kan lebih baik jika Adik khusyuk menjalaninya, karena ketenangan akan dapat jika Adik bisa khusyuk. Adik bisa menyerahkan segala kecemasan Adik, memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan? Dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ketenangan akan dapat. Adik akan memiliki pemikiran yang lebih tenang. Iya, Mas, saya memang merasa agak jauh akhir-akhir ini. Saya terlalu memikirkan lupa bahwa pertolongan terbaik adalah dari Tuhan. Saya akan berusaha untuk khusyuk dan banyak beribadah, Mas. Bagaimana perasaan Adik setelah kita melakukan pendekatan spiritual? Saya sudah mulai tenang sekarang. Pemikiran saya sudah mulai terbuka. Saya pasti bisa menghadapi ini. Saya harus bersabar. Oke, jadi seperti itu teknik-teknik untuk membantu mengatasi kecemasan. Mungkin sampai saat ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Mas, terima kasih sudah sangat membantu saya.
tutur. Ibu, hari ini saya akan bertanggung jawab untuk merawat ibu. Sebelumnya nama ibu siapa ya? Afrianti Dwi Cahya. Senangnya dipanggil siapa, Bu? Afri, Mas. Ibu, kalau saya perhatikan ibu tampak lebih senang untuk menyendiri. Bahkan saya sering melihat ibu mengeluarkan air mata. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya, Mas. Baik, ibu, kalau boleh saya tahu apa yang ibu rasakan saat ini? Saya merasa sangat sedih, Mas. Nah, bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang tentang apa yang ibu rasakan saat ini? Boleh, Mas. Kalau boleh saya usulkan, mungkin sekitar 15 menit. Apakah itu terlalu lama menurut ibu? Tidak, Mas. Ibu ingin kita ngobrol-ngobrol di mana? Di sini aja. Baik, ibu tadi ibu mengatakan ibu merasa sangat sedih. Apakah yang menyebabkan ibu merasa sangat sedih? Saya kehilangan anak saya, Mas. Jadi ibu merasa sangat sedih karena meninggal anak ibu, betul seperti itu? Iya, Mas, betul. Apakah itu merupakan anak ibu satu-satunya? Tidak, dia anak kedua. Saya tidak percaya anak saya meninggal karena gagal ginjal. Jadi anak ibu meninggal karena sakit ya, Bu? Dan sebenarnya ibu masih memiliki anak lagi. Iya, Mas, saya masih memiliki satu anak lagi. Begini, Bu, saya sangat paham sekali jika ibu sedih dan sering menangis karena ditinggal meninggal anak ibu. Tetapi apakah ibu terus-menerus seperti itu hingga ibu melupakan segalanya? Apakah bisa mengembalikan anak ibu lagi? Tidak sih, tapi saya masih tidak menyangka bahwa anak saya sudah meninggal. Ya, ibu, saya mengerti, tapi coba ibu pikirkan lagi gimana perasaan keluarga ibu dan anak ibu jika ibu begini terus. Apa tidak kasihan ibu dengan mereka? Terlebih dengan anak kedua ibu masih memiliki seorang anak lagi, jadi jangan seperti itu. Kasihan perasaan anak ibu. Mungkin Allah lebih sayang kepada anak ibu yang pertama, makanya dia diambil dulu sama Yang Maha Kuasa. Baiklah, Mas, saya akan mencoba untuk mengikhlaskan anak saya. Nah, bagus, Bu, seperti itu. Iya, Mas. Bagaimana perasaan ibu sekarang setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah, Mas, agak tenang. Baiklah kalau begitu. Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Mas. Ya udah kalau begitu saya pamit dulu ya.